Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas buku kegiatan Ramadan. Nah, jadi kalau misalnya ini udah diserahkan ke anak-anak, silakan tuliskan nama, alamat, sekolahnya di mana. Misalkan di MTSN Karangasem. Oke. Pertama diisi lagi identitasnya, nama siswa, kelas, sekolah, guru pembimbing, tulis nama wali kelasnya ya. Nah, nanti untuk nilai sama paraf akan diberikan oleh tim penilai. Ini mukadimahnya, kalian bisa baca-baca di sini untuk menambah bekal ilmu. Nah, kemudian ini untuk hari pertama, misalkan hari pertama bulan Ramadan, kita cek dulu hari apa. Misalkan hari Sabtu misal ini hari Sabtu. Nah, apakah kalian sholat subuh? Kalau sholat subuh isi di berjamaah misalkan, checklist di berjamaah. Apabila tidak ya tulis di munfarid. Begitu juga sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian di sini tanggalnya diisi, tanggal berapa. Kemudian Ramadan itu Ramadan atau puasa ke berapa. Nah, untuk saum hari ini, misalkan kalian ada uzur, misalnya menstruasi, klik di uzur, atau lagi mudik misalkan. Tapi kalau misalnya tidak, tulis di tamat, centang di sini bahwa puasa kalian sudah selesai. Kemudian tarawih, apakah kalian tarawih atau tidak, centang. Tadarus, apakah tadarus, centang. Kalau tadarus berarti yang dibaca harus ada. Misalkan Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Tidak apa-apa berapapun ayat yang kalian dapat, yang penting setiap hari istiqomah ya, kalian mengaji. Kemudian selanjutnya ada kuliah Ramadan. Penceramahnya siapa pada saat tarawih? Kalau ada penceramah silahkan isi penceramahnya. Kalau nggak ada, kalian cari di YouTube, kemudian nanti cantumkan di tempat atau medianya ini YouTube apa. Misalnya YouTube adab dulu baru ilmu misalkan. Jadi misalkan ini penceramah, nama penceramahnya siapa, judul ceramahnya apa. Misalkan penceramah Bapak Ustadz Maspur misalkan. Kemudian judul ceramahnya keutamaan bulan Ramadan. Tempatnya di mana? Di Masjid Sareng Jawa misalkan. Medianya kalau misalnya dia online, kalau misalnya kamu nggak ada penceramah di masjid, berarti medianya online. Kalau misalnya tidak, berarti medianya adalah offline, yaitu di masjid. Seperti itu ya. Kemudian ini tanda tangan penceramah harus ada ya. Nah, ini tanda tangan orang tua atau wali. Kalau misalnya kamu ceramahnya di YouTube, misalnya kamu nonton Kiai Zaim misalkan ceramah Ramadan, kamu jangan ke Sukorejo nyari kiainya, ndak usah. Cukup cari wali kelasnya, karena nanti setiap Jumat akan ada pengumpulan buku ini, dan buku ini akan dicek oleh wali kelasnya masing-masing dan akan ditandatangani. Nah, itu untuk kesehariannya ya. Jadi hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari terakhir. Nah, sampai ke hari 30 seandainya puasanya 30 hari. Nah, ini yang terakhir, kamu harus membayar zakat. Jadi hari terakhir tetap isi 2 kolom di atas, kiri dan kanan. Kalau misalnya di hari Idul Fitri saum, berarti di sini si uzur ya, karena kamu kalau Idul Fitri nggak boleh puasa, haram hukumnya. Nah, tarawih juga enggak, tadarus juga. Kalau misalnya iya ya isi ya, dibacanya apa. Kalau misalnya sampai hari terakhir. Nah, hari terakhir di Idul Fitri atau tugas terakhir di 1 Syawal ya, itu zakat fitrah kalian serahkan kemana? Ke sekolah atau ke masjid. Nah, diserahkan oleh siapa? Apakah kamu sendiri atau orang tua? Nah, apakah kamu nanti takbirannya di mana? Iya,
Jadi kalau tempat pelaksanaan di mana kamu takbiran. Kemudian sholat Idul Fitri kapan harinya, tanggalnya. Sholat Idul Fitri itu pasti 1 Syawal ya, cuman Masehinya kita nggak tahu. Menunggu keputusan pemerintah. Imamnya siapa, khotibnya siapa, tempat pelaksanaannya di mana, di lapangan atau di masjid. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Berarti tugas kalian sudah selesai, tanda tangan orang tua dan tanda tangan kalian. Begitu ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, semoga puasa ini lebih maksimal dan lebih bermakna dari tahun-tahun sebelumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.